Eh, Baik, kita lanjutkan untuk materi minggu lalu. Sebentar. Share screen saya sudah terlihat? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Terlihat slideshow atau operator? Slideshow-nya? Oh, slideshow. Slideshow-nya terlihat, Pak. Slideshow-nya terlihat, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Saya rekam dulu. Sebentar. Oke. Ya, untuk materi hari ini kita akan masuk ke aljabar boolean dan gerbang logika. Jadi untuk aljabar boolean ini adalah salah satu metode matematika yang ditemukan oleh ilmuwan dari Inggris George Boole pada tahun 1815. Jadi beliau menemukan sebuah aljabar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan logika. Jadi tidak seperti aljabar pada umumnya. Jadi di aljabar boolean ini permasalahan-permasalahan yang dipecahkan itu hanya adalah masalah logika. Nah, karena cara kerja dari penyelesaian masalah ini, maka aljabar boolean ini digunakan untuk menjadi dasar dari operasi-operasi komputer. Jadi karena kesederhanaannya dalam memecahkan permasalahan logika. Pada aljabar boolean ini ada beberapa definisi yang perlu dipahami, yaitu pertama adalah operatornya. Jadi operator-operator pada aljabar boolean ini berbeda dengan aljabar pada umumnya. Jadi kemudian ada postulat, ada beberapa postulat yang perlu diperhatikan. Kemudian ada teorema-teorema dan hukum-hukum yang berlaku pada aljabar boolean. Jadi ada 4. Yang pertama, operator. Operator pada aljabar boolean ini ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah operator dasar. Operator dasar ini kita sebut dengan gerbang. Jadi ada operator AND, OR, dan inverse. Kemudian ada operator tambahan atau operator perluasan, perpanjangan. Ada yang disebut dengan exclusive OR atau XOR. Nah,
Operator-operator ini bekerja dengan jadi hanya pada bilangan sistem bilangan biner. Jadi kalau Anda pada aljabar umum, itu Anda mengenal angka 1, 2, 3, sampai seterusnya, tak terhingga. Kalau pada aljabar boolean, hanya menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian untuk nilainya pun, nilai dari variabel itu hanya 0 dan 1. Jadi tidak ada 9.900 seperti itu. Jadi hanya 0 dan 1. Kemudian untuk operasinya itu yang pertama ada n. N itu adalah operasi, kita sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah operasi dan. Jadi operasi dan, kemudian operasi atau or, kemudian inverse. Inverse adalah kebalikan. Kebalikan dari nilai yang ada pada variabel, itu nilai sebelumnya. Kemudian ada extended operator atau kita sebut dengan XOR. Ini adalah eksklusif OR. Jadi seperti OR, tetapi ada beberapa pengecualiannya. Jadi misalnya dalam satu kondisi yang sama itu akan bernilai salah. Jadi kondisi yang tidak sama akan bernilai benar. Itu pengecualian. Kalau OR satu kondisi benar, maka kondisi yang lain adalah benar. Nah, untuk berikutnya ada postulat. Postulat yang kita sebut postulat ini ketentuan-ketentuan. Jadi misalnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 0. Jadi operator, variabel ini hanya bisa bernilai 1 atau 0. Atau 0 atau 1. Jadi tidak bisa bernilai lebih dari itu. Jadi ada simbol 2 atau 3 itu tidak bisa. Jadi hanya ada 2. 0 dan 1. Jadi lebih mudah kan dibandingkan aljabar yang kalian kenal. Jadi misalnya kalau kalian semester 1 kan ya? Semester 1 ada Iya, Pak. kalau matematika ada statistika dasar, kalkulus, ada kalkulus. Ya, kalau pada kalkulus nilai variabel itu bisa berapa? Jadi kalau pada kalkulus atau statistika yang kalian dapatkan mata kuliahnya, nilai sebuah variabel itu sangat bervariasi. Kalau di aljabar boolean ini hanya 0, bisa 0 atau 1 dan tidak keduanya. Jadi tidak ada 0,1, 0,10 itu tidak ada. Jadi hanya 0 atau 1. Nah, kemudian operasinya, jadi ada operasi dari operator tadi. Ini ada 0 untuk lambang. Tanda tambah itu biasanya melambangkan operator OR. Tanda titik atau kita dot product gitu istilahnya adalah melambangkan operator N. Kemudian tanda negasi atau inverse itu biasanya ada bar, variabel bar, atau apostrof, tanda petik. Gitu. Nah, untuk operasinya 0 or 0 sama dengan 0. 0
or 0 sama dengan 0. Jadi di sini 0 tambah 0 simbolnya sama dengan 0. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 1. Atau 1 or 1 sama dengan 1. Kemudian n 0. N 0 sama dengan 0. 1 sama dengan 1. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan nilai yang berkebalikan? Jadi 1n0 itu sama dengan 0n1 sama dengan 0. Kalau OR 1 OR 0 sama dengan 0 OR 1 sama dengan 0. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Putu Widiantara dari kelas E. Pada postulat nomor ke-7, Pak, Iya, kan 1 kenapa? plus 0 berarti 1 or 0 gitu, Pak ya? Iya, 1 or 0, 1, Pak ya? ya memang benar. 1 or 0 itu 1. Tapi Anda memperhatikan. Ya. Dan saya tidak akan memperbaiki di slide saya. Ya, untuk berikutnya adalah teorema. Nah, teorema ini melakukan operasi-operasi dengan 0 dan 1. Jadi, ya seperti operasi pada postulat tadi. Jadi, hanya 0 dan 1 saja. Jadi, tidak ada yang lain. Kemudian ada simplification. Simplification itu adalah penyederhanaan. Jadi ada beberapa teknik-teknik penyederhanaannya. Kemudian ada multiplying out and factoring. Jadi ini untuk sebenarnya untuk penyederhanaan juga tujuannya. Dan ada konsensus. Nah, untuk operasi dengan 0 dan 1 itu sama seperti tadi. Jadi ada 0 dengan sebuah variabel A, katakan. Di mana A itu isinya hanya bisa 0 atau 1. Jadi 0 diorkan dengan A itu sama dengan A. Atau A diorkan dengan 0 itu sama dengan A. Jadi berapapun nilai A itu akan tetap ketika diorkan dengan 0. Kemudian 1 diorkan dengan A itu nilainya 1. Jadi berapapun nilai A itu akan menghasilkan 1 ketika diorkan dengan 1. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang mana itu, Pak? Yang mana itu, Pak? Yang B. Yang Kenapa 1 diorkan dengan A itu sama dengan 1? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Seperti Widiantara penjelasan lagi ya? Oh Nggih. ya, Widiantara. seperti penjelasan Bapak di awal tadi, ketika ada salah satu input bernilai 1, maka hasilnya pasti 1. Terima kasih. Ya. Sedikit membantu menjawab. Jadi A sesuai dengan postulat nomor 1 itu sebuah variabel isinya hanya bisa 1 atau 0. Nah, ketika A itu berisi 1 atau 0, dioperasikan OR dengan 1, itu sudah pasti akan nilainya 1. Jadi misalnya A 0, 1, OR 0 itu sama dengan 1. Ketika A isinya 1, 1 OR 1 sama dengan 1. Jadi seperti itu. Sehingga 1 OR A itu sama dengan 1. Jadi apapun diorkan dengan 1, itu nilainya 1.
kemudian C, operasi N. 0 NA itu sama dengan 0. Kemudian 1 NA atau variabel apapun di N-kan dengan 1 itu sama dengan A. Jadi sama seperti OR, ketika di OR-kan atau di N-kan itu nilai isi dari atau nilai dari variabel itulah yang diambil. Jadi misalnya A adalah nilainya 0, jadi 1 di N-kan dengan 0 itu sama dengan 0. Dan ketika A isinya 1 atau bernilai 1, 1 di N-kan dengan 1 sama dengan 1. Ya, sampai di sini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Mudah ya? Cuman ada ya operasinya cuma 0 dan 1 dan variabel. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Yang taruh, coba yang sebelumnya. Yang mana? Coba yang D itu satu OR apa yang apa sebenarnya kali ini A sama dengan A. Terus kenapa nggak pakai yang angka 1, Pak? Di mananya kita gunakan angka 1? Yang bagian D. Yang D. Ya. D itu kan, jadi apapun di N-kan dengan 1, itu nilai munculnya adalah nilai dari variabel tersebut. Betul, ya. Oke, siap. Oh, yang muncul ini kan dengan yang C itu kan 0. Titik A sama dengan 0. Nah, yang D itu kan 1 dikali A sama dengan A. Itu udah bedanya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya dari Gung Freddy Kormanya ya. Ya. Yang 0 titik A itu maksudnya gitu. Ya. Ya, kalau 0 itu kan kalau coba dulu saya hidupin kamera. Kalau 0 itu dia tuh netral. Apapun yang dikali 0 atau ditambah 0 dia tetap hasilnya 0. Oke, siap. Nah, sekian, terima kasih. Yang kalau yang D gimana? Yang D. Yang C itu pokoknya harus Enggak, yang mana nih? ya, yang D maksudnya. Yang D maksudnya. Yang D. Ya, yang 1 sama A tuh dia tuh yang A tuh 1,0. Apapun hasilnya tuh harus kita terpenuhi. Yang yang di kanan sama yang di kiri itu sama harus terpenuhi dia jadinya. Tetap hasilnya tuh A. Itu. Oke, makasih ya. Izin bantu jawab dulu, Pak. Ya, silakan. Kalau saya yang bagian C sama D itu mungkin kalau dari teorema aja mungkin bakalan kesulitan ya kalau apalagi cuma ngafalin teorema aja. Jadi kalau bisa sih A itu dicoba terus bisa gunain per 1 pakai 0, nanti diuji tabel kebenarannya apakah teorema ini benar atau enggak. Tapi dari kalau kamu mengujinya baik itu dari 1 maupun 0 di N kan pasti hasilnya akan sesuai dengan teorema C/D. Coba aja dulu, coba pakai tabel kebenaran itu semua diuji. Baru kamu bisa ngerti. Kalau dari teorema dihafalin aja mungkin belum masuk ke pikiran atau akal gitu. Oke, makasih ya. Intinya buatnya dulu tabelnya tuh, baru nanti kamu tahu hasilnya kayak gimana. Uji aja semua yang ada. Baru kalian bisa nemu kebenarannya. Ya, betul. Teddy ya. Betul yang disampaikan Teddy. Jadi untuk mengujinya kalian silakan isikan variabel A tersebut. Jadi isinya kan cuma nada 0 dan 1. Jadi kalau bentuk enumerasinya itu cukup mudah, hanya ada dua baris saja lah. 0 dan 1, 0 dan A itu isinya 0 dan 1, jadi ada 2, 0 N 0 N 1, kemudian 1 dan A itu isinya juga 1 dan 0, 1 dan 1. Ya, kalau dibuat dalam bentuk tabel itu lebih dapat lebih memahami. Silakan kalian buat tabelnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah simplification atau penyederhanaan.
Nah, kalau dalam rangkaian, penyederhanaan ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam satu operasi, itu operator, itu dilambangkan dengan satu gerbang. Sementara satu gerbang itu bisa berisikan 2 atau 3 transistor. Sehingga kalau misalnya ada beberapa gerbang dalam rangkaian tersebut, maka akan membutuhkan banyak transistor. Nah, untuk pembuatan transistor ini sesuai dengan isinya, sesuai dengan produksinya, ini ada biaya produksi dan ada biaya modal. Sehingga diperlukan penyederhanaan rangkaian ini. Jadi bentuknya dengan cara simplification ini. Jadi misalnya ada A dengan variabel berikutnya, ada variabel B. Jadi dalam satu persamaan aljabar boolean ini bisa terdapat beberapa variabel. Jadi tidak hanya satu variabel. Jadi misalnya A or A and B. Ini akan menjadi A or B. Kenapa bisa demikian? Ya, ada perhitungannya. Kemudian ada A and A or B menjadi A and B. Jadi untuk penjelasannya, sebentar saya buka dulu. A Notepad saya sudah muncul? Nah, dalam Masih hitam, Pak. Gelap, Pak. Menghitam dia, Pak, menghitam dia. belum muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. belum, Masih Pak. hitam, Pak. Belum, Masih Pak. hitam. Pak. Masih hitam dia kayak Malika dia, Pak. Hitam kayak Malika dia. Kayak Noel dia, Pak, hitamnya, Pak. Siapa itu? Kayak masa depanmu. Sudah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi dalam perhitungan, dalam operasinya, A and B ini bisa kita bentuk kurung. Kemudian kita operasikan untuk mengeluarkan kurungnya. Jadi A dengan kurungnya, A or A, and A or B. Jadi sama seperti perhitungan pada aljabar pada umumnya. Nah, ketika A dan A, ini A or A, ini akan menjadi sebuah nilai. Jadi misalnya kalau dalam tabel kebenaran, 0 or 0 itu menjadi 0, 0 or 1 menjadi 1. Sehingga ketika dibuatkan atau sesuai dengan teorema yang berikutnya sih sebenarnya.
ada multiplying out dan factoring. Saya share lagi. Nah, seperti ini. Sudah muncul share screen saya. Jadi dengan multiplying out dan pemfaktoran. Jadi seperti kalkulus A, B, dan C misalnya. A kuadrat, B, 2B, saya lupa. Jadi persamaan kuadrat, nah, seperti itu. Jadi mengeluarkan ini. Jadi A or B, N, A or C, ini sebenarnya ada titik, tapi biasanya dengan perkalian, jadi dilambangkan tanpa titik. Jadi untuk menghemat penulisan, jadi A titik C atau ANC itu ditulisnya dengan AC saja. Kemudian A diorkan dengan A NB seperti ini. Nah, kemudian AB or AC menjadi seperti ini. Jadi AB or AC menjadi A or C dikali A or B. Untuk teorema. Kemudian ada konsensus. Konsensus ini penghilangan. Kalau Anda mencoba dengan tabel kebenaran, sebentar, ada partisipan. Nah, kalau Anda buat dalam tabel kebenaran, itu akan terlihat. Jadi ketika A, NB diorkan dengan BC, or A aksen. Nah, aksen ini adalah inverse dari A dan C. Sehingga bentuknya menjadi AB, AC. A aksen C. Kemudian A or B kali B or C kali atau N or A aksen inverse A or C itu sama dengan A or B N A aksen or C. Jadi Maaf menyela, Pak. Iya. Bapak sedang menampilkan tabel kah? Tidak. Oh. Saya menampilkan ini saya. Itu apa Kalau tabel saya rasa kalian bisa membuatnya sendiri. Ya, soalnya di sini cuma kelihatan itunya doang, notepad-nya doang sama PowerPoint background-nya. Sebentar. Ya, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Kemudian ada hukum-hukum. Jadi ada idempoten. Nah, seperti tadi pada notepad saya. Jadi ada A NA itu sama dengan A or A sama dengan A. Kemudian ketika A di N-kan, jadi apa nilai yang sama di N-kan dengan nilai yang jadi nilai A diisi 0 atau diisi 1 di N-kan, itu akan menjadi A itu sendiri. Jadi gimana? Misalnya 0 N0 sama dengan 0. 1 N1 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian kalau diorkan juga demikian. Sehingga disebut dengan hukum idempoten. Idempoten jadi nilai yang sama. Kemudian ada involution. Involution ini
adalah pengeluaran inverse. Jadi inverse diinverskan. Jadi kalau ada A diinverskan menjadi A inverse, kemudian A inverse diinverskan menjadi A. Mohon maaf Pak, menyela. Ya, Untuk screen-nya masih sama kayak yang tadi, masih yang mana? belum berubah ya. Jadi yang Bapak jelasin tadi involution dan yang lainnya itu belum terlihat di screen. Padahal saya sudah stop screen. Sama yang tadi ada variabel C itu juga belum terlihat di screen, Pak. Sebentar. Kalau sekarang masih yang mana ini muncul? Masih notepad, Pak. Masih notepad dengan latar PowerPoint, Pak. Gimana caranya? Sekarang yang muncul apa? Masih sama, Pak. Masih notepad-nya, Pak. Masih sama. notepad-nya. Ya, kalau sekarang Udah, Pak. Udah kan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi idempotent seperti ini. A, NA atau A or A itu sama dengan A. Jadi variabel di N kan dengan variabel itu sendiri itu sama dengan variabel itu sendiri. Begitu juga dengan OR. Jadi variabel di OR-kan dengan variabel itu sendiri menjadi variabel itu sendiri. Kemudian ada involution. Involution ini adalah inverse dari sebuah variabel. Kemudian jika sebuah variabel sudah di-inverse, jadi inverse dari inverse sebuah variabel itu sama dengan variabel itu sendiri. Kemudian ada complementary. Complementary ini adalah complement atau dengan inverse-nya. Jadi A diorkan dengan inverse A itu sama dengan 1. Ini keterkaitannya dengan nilai dari variabel tersebut hanya ada 0 dan 1. Jadi kalau A tidak 0 ya 1. Jadi kalau sebuah variabel A misalnya diisi dengan 0 bernilai 0, inverse dari 0 adalah 1. Kemudian inverse dari 1 adalah 0. Tuh, sehingga A OR dengan inverse A itu sama dengan 1. Kemudian A OR dengan inverse N dengan inverse A itu sama dengan 0. Dan ada sifat komutatif. Komutatif itu A OR B sama dengan B OR A
NB sama dengan BNA. Ini asosiatif, ini sama seperti aljabar pada umumnya, jadi ada A or B or C itu A or B or C, A or B or C. A N B N C itu sama dengan A N B N C sama dengan A N B N C. Kemudian distributif, jadi A N B or C itu menjadi A N B or A N C. A or B N C itu menjadi A or B N A or C. Kemudian ada redundant. Redundant ini A dengan A inverse NB ini menjadi A or B. Jadi redundantnya hilang. Kemudian inverse-nya hilang. Karena di sini kalau dikeluarkan nih A dengan A inverse itu menjadi A dengan A inverse menjadi 1. Sehingga A or A inverse 1 dengan A or B. Jadi A or B saja. Kemudian A inverse or B menjadi A N B. Kemudian ada hukum De Morgan. De Morgan ini dengan inverse-nya berkebalikan. Jadi ini bisa kalian buktikan dengan tabel kebenaran. Jadi A or B inverse itu sama dengan A inverse N B inverse. Kemudian A N B inverse itu sama dengan A inverse or B inverse. Kemudian ada dari operator-operator logika tadi dibuatlah menjadi gerbang-gerbang logika. Dia ada gerbang AND OR inverse itu disebut NOT. Kemudian ada XOR. Nah, untuk penggambaran gerbang simbolnya Anda bisa melihat ada beberapa macam simbol. Tapi pada umumnya N itu adalah disimbolkan seperti ini, di mana masukan atau input variabel masukannya itu dilambangkan dengan huruf A, B, dan luarannya itu atau resultnya dilambangkan dengan huruf Q. Seperti ini. Kemudian untuk N itu ditandai dengan garis lurus pada masukannya. OR dilambangkan dengan garis lengkung pada masukannya. Jadi garis lengkungnya seperti ini. Ini lengkung. Kalau N di sininya garis lurus. Itu perbedaan. Kemudian untuk NOT hanya ada satu masukan dan satu luaran. Menjadi dilambangkan dengan segitiga dan titik. Jadi NOT A atau inverse A. Kemudian XOR ini seperti OR, lengkung, tetapi ya, karena eksklusif ada 2. Jadi lengkungnya ada 2. Masukannya A, B, dan Q sebagai luarannya. Nah, untuk gerbang-gerbang ini sendiri, di dalam rangkaian itu dibuat atau tersusun dari transistor. Jadi ada transistor seperti ini. Ini transistor 1, transistor 2, di mana masukannya ada A dan B menuju. Kemudian ada untuk bekerja ada VCC dan ground. Luaran itu berada di luaran dari transistor 2.
Nah, pada dasarnya di sini rangkaian akan mengalirkan arus dari VCC ke ground. Kemudian karena ada arus, maka dari out ini akan muncul arus juga. Jadi kalau disambungkan dengan lampu di sini, ini lampu akan menyala ataupun padam sesuai dengan masukan dari A. Nah, A ini akan kalau masukannya tinggi atau 1, itu disambungkan dengan VCC. Kalau masukannya rendah atau 0, itu disambungkan dengan ground. Nah, ketika ground, ini tidak ada arus yang masuk ke kedua transistor, sehingga VCC tidak dapat lewat. Maka outnya akan menjadi ground. Ground ke ground. Seperti ini. Nah, kalau ada arus, jadi ada VCC di sini, di A dan B, maka arus VCC ini akan dapat mengalir ke ground, dan luaran dari key ini akan menjadi 1 atau menjadi VCC. Lampu akan menyala. Nah, itu gerbang N, kemudian gerbang OR juga menggunakan transistor. Transistor digunakan karena lebih mudah untuk dikemas atau dirancang dibandingkan diode. Nah, untuk transistor sendiri prinsip kerjanya seperti ini. Jadi ada kolektor, ada emitter, ada base. Nah, base itu merupakan masukan yang tadi. Jadi base bisa 1 atau 0, kemudian ada kolektor di mana ditempatkan VCC, kemudian ada emitter keluar. Jadi ketika arus tertutup di sini base ini akan menutup gerbang rangkaiannya tertutup, maka arus bisa berputar atau bisa melewat. Ketika base-nya tidak ada atau terbuka, maka arus tidak bisa lewat. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Untuk evaluasi, yang pertama ini adalah hukum De Morgan. Nomor 1, A and B diinverskan itu sama dengan A inverse or B inverse. Kemudian nomor 2, A yang tadi dari teorema, A or A inverse B sama dengan A or B. Kemudian nomor 3, A inverse or B menjadi A and B. Ya, kalian buktikan bisa dengan notepad ataupun dengan coret-coret atau tulis tangan. Silakan kalian dapat kumpulkan melalui email saya. Saya tunggu paling lama jam 1 siang ini. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari bukan operasi gerbang sih, penyederhanaan gerbang. Jadi ya dari gerbang-gerbang tersebut digabungkan menjadi sebuah rangkaian, itu disimbolkan dengan persamaan-persamaan logika. Nah, persamaan logika ini disederhanakan dengan operasi gerbang. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau Siapa? ini saya Wahyu Ananda, Pak.
Oh ya, Ini kalau gimana caranya ngirim tugas pakai berupa Notepad, Pak? tinggal kamu save ke Notepad saja. Oh, Jadi boleh. TXT. Oke, boleh di screenshot, Pak, dari Notepad. Kalau bisa ngirim teksnya, kenapa harus screenshot? Oh gitu, file itu ya Notepad. Kalau Anda screenshot, ukuran filenya lebih besar Oh iya. dibandingkan Anda mengirim Notepad saja. Oke, makasih. Makasih Pak atas infonya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Silakan. Saya Teddy Pak dari kelas D mau tanya, itu untuk pembuktiannya itu harus dari teorema-teorema yang ada, dari teorema-teorema dasar itu atau dari Boleh. tabel kebenaran juga? Boleh gunakan tabel kebenaran, boleh gunakan rangkaian, boleh gunakan ya apapun yang bisa membuktikan bahwa Berarti bebas nih pasal- Pak ya? Bebas, bebas. Oh, ada. Terima kasih Pak. Coba. Ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Nama saya Imade Suryadi Palguna. Untuk tugasnya boleh ditulis, diketik di Microsoft Word? Boleh. Jadi Anda tulis di kertas biasa, kemudian Anda foto juga nggak masalah. Atau Anda lebih bisa menceritakan, silakan. Jadi bentuk audio juga nggak masalah. Ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, untuk jadi kalian sudah bisa mengakses OASE kan? Jadi di OASE ada kuis beberapa soal saja sih yang bisa kalian kerjakan dalam 10 menit sebenarnya. Di sana kalian bisa buka di topik 2. Nah, akan saya buka setelah perkuliahan ini. Untuk kuisnya saya setting bisa dijawab mulai jam 11.45 malam ini. Jadi 23.45. Sampai 3 hari ke depan, sampai tanggal 15. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, lagi satu Pak, emailnya Bapak. Email saya taruh di depan slide saya sih sebenarnya. Oh ini. Dan Oke, slide terima ini juga sudah saya upload di OASE. Silakan kalian lihat. Oke, Mohon makasih. hubungi saya kalau tidak bisa mengakses OASE ya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Oh ya, untuk ke depannya kalian nanti silakan coba aplikasi yang bernama Circuit First, jadi online, untuk mengerjakan penugasan-penugasan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan? Kalau saya pakai Porteus, Pak. Kenapa? Kalau saya pakai Porteus nggak, kenapa tuh, Pak? Kalau Proteus apa? Itu ya bisa saja, tapi lebih sederhana menggunakan Circuit First. Gitu. Kalau Proteus kan harus diinstal. Kalau Anda sudah punya lisensinya sih nggak masalah. Gitu. Kalau Circuit First versi
tidak berbayar gitu. Jadi cukup mudah untuk digunakan. Ya, ada lagi? Untuk link absennya ada, Pak? Tidak ada. Saya lihat dari ini saja, dari kan dari informasi ini, informasi login ini. Jadi informasi pertemuan saya. Tidak? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Silakan selamat mengerjakan tugas dan kuis yang saya berikan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. End meeting ya. Oke, Pak.